Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi khusus. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala Muhammad sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa utawi Utsman iku Utsman bin Affan. Utsman kang dadi putra jelere Pak Affan bin As kang dadi putra jelere Pak As. Yajtami'u kumpul supaya Utsman ma'a Rasuli sallallahu alaihi wasallam serta Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam fi jaddihi ing dalem embahe Utsman as-salisi kang nomor 3 wa utawi jaddi salis iku Abdu Manaf. Tadi Utsman iku putrane Pak Affan. Utsman iku putrane Pak Affan. Pak Affan putrane Pak As. Kumpul Utsman bin Affan iku karo Kanjeng Nabi ning gone embah sing nomor 3. Sopo iku Abdul Manaf. Dadi silsilah iku kumpul ning ngono ku. Wulida den lahirake sapa ya Utsman radhiya muga-muga ngridoni sapa Allah Gusti Allah anhu saking Utsman ba'da miladi rasuli ing dalam sakwise kelahirane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam bi nahwi khamsi sanawatin kelawan lat sekitar 5 piro-piro tahun. Dadi Utsman bin Affan iku lahiriku sakwise lahire Kanjeng Nabi lat 5 tahun. Utsman iku dilairo ning gone kutha Thaif, kutha sing paling subur di antara kutha-kutha lainne ning gone tanah Hijaz. Tanah Hijaz ku Saudi Arabia. Lah Utsman iku lahir 5 tahun sakwise Kanjeng Nabi lahir yaiku tahun 576 Masehi. Ngono. Hadara hadir sapa ya Utsman jami'a wazawati ing sekabehane pira-pira perang ma'a Rasuli sallallahu alaihi wasallam serta Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam illa ghazwata Badrin angin perang Badar. Tadi Utsman bin Affan iku selalu melu perang selalu kecuali perang Badar. Nang di perang diikuti karo Utsman beserta Kanjeng Nabi. Dei nglindungi Kanjeng Nabi. Insyghalihi krono sibuke Utsman bitamridi zaujatihi kelawan ngeramut garwane Utsman rupane Ruqayyah binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ruqayyah kang dadi putri wadone Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anfaqalan nyumbangake sapa ya Utsman malahu ing bandane Utsman al-katsiru kang akeh fi ghazwati Tabuki ing dalem perang Tabuk. Aksara kelawan luwih akeh mimma tinimbang saking perkara tegese mal utawa bondo jaa kang teka bi kelawan ma apa ghairuhu liyane Utsman. Tadi Utsman itu paling akeh penyumbangane neng gone pas wae perang.
dhek ngetokno bondo akeh gawe pengobatan, gawe persenjataan lengkap perang lan sapiturutipun. Oke, termasuk nenggone perang Tabuk. Lah pas wayahe perang Mu'tah nenggone Madinah beredar isu akan adanya serangan balik dari utara yang digerakkan oleh Bizantium Romawi. Konon penyerangan 3.000 pasukan yang dipimpin Zaid telah membuat negeri Dikdaya itu malu, sungkan, tanpa sebab yang jelas. Setelah seminggu bertempur, tiba-tiba 200.000 pasukan yang mereka kerahkan meninggalkan medan tempur. Mereka panik menghadapi strategi perang yang ditetapkan Khalid setelah 3 pahlawan Islam Ziyad, Ja'far, Abdullah ibn Rawahah iku gugur. Masyarakat muslim nyambut hal itu dengan cemas. Mungkinkah negeri Dikdaya yang bertahun-tahun mengangkangi beberapa kota besar di Arabia dan Eropa itu tidak akan menuntut balas? Kecemasan iku memuncak tatkalane para pedagang Madinah kembali dari Syria dan mengabarkan bahwa 40.000 pasukan telah mendirikan markas di Balqa Romawi beserta beberapa suku Arab utara nampaknya kembali menyusun kekuatan baru untuk melumat Madinah. Meskipun sebagian sahabat dilanda kecemasan, namun baginda Nabi sebagai seorang pemimpin kembali memperlihatkan jiwa besarnya. Beliau tak pernah meragukan janji Allah. Bahkan kelak Islam akan dapat menundukkan 2 negeri Dikdaya, saat itu Romawi dan Iran. Oleh karena itu, ketika beliau mendengar persiapan yang dilakukan Romawi, maka pasukan muslim juga mulai digerakkan. Biasanya Rasulullah baru akan memberitahu musuh yang akan diserang setelah mendekati hari pemberangkatan. Akan tetapi untuk kali ini jauh hari beliau telah mengumumkan kemana pasukan akan digerakkan. Tujuannya itu satu, agar para sahabat lebih mempersiapkan diri, mengingat beratnya medan yang akan mereka tempuh dan kuatnya musuh yang akan dihadapi. Genderang perang ditabuh dan orang-orang kaya dianjurkan untuk berderma, dikongkon loman, wani, bondo, ora pelit, ora kikir, ora melkit, menyisihkan sedikit hartanya untuk membiayai perang. Surat undangan disebar ke suku-suku Badui yang telah bersekutu dengan Madinah. Bahkan Mekah yang baru saja menyatakan tunduk dengan kedaulatan Nabi juga turut diundang. Penyandang dana paling besar waktu iku yaiku Utsman ibn Affan. Tegese Utsman bin Affan iku lho 200 unta penuh muatan yang sedianya akan ia berangkatkan ke Syria langsung disumbangno kepada tentara muslim. Belum puas dengan itu, ia kembali menyerahkan 100 ekor unta dan uang tunai sebesar 1.000 dinar yang langsung diterimakan pada Nabi. Setelah hari ini, semoga apa yang diperbuat Utsman tidak akan mengakibatkan keburukan padanya. Iku jari Kanjeng Nabi pas wayahe nrimo sumbangane Utsman bin Affan nenggone kamari Kanjeng Nabi. Di hari lain Utsman kembali menyerahkan kekayaan. Ketika ditotal ia berhasil menyumbangkan 900 unta bermuatan penuh, 100 ekor kuda dan uang tunai yang tak terhitung jumlahnya. Melihat hal itu, sahabat-sahabat yang lain saling berlomba-lomba memberikan yang terbaik untuk membiayai perang. Abu Bakar menguras habis kekayaannya.
dan disumbangkan dalam bentuk dinar dari seluruh aset yang dimilikinya. Akhirnya mertua Rasul itu berhasil menyerahkan uang tunai 4.000 dirham. "Apa engkau telah menyisihkan untuk keluargamu?" tanya Nabi. "Aku serahkan sepenuhnya mereka pada Allah dan Rasulnya," jawab Abu Bakar kaya ngono. Neng buri Abu Bakar ono Umar yang menyumbangkan separuh kekayaan yang dimilikinya. Abdurrahman bin Auf, si pedagang sukses, menyerahkan 100 ukiyah perak. Abbas dan Tolhah tak mau menyebut jumlah yang mereka sumbangkan. Namun yang jelas tak kalah banyak dengan sahabat-sahabat yang lain. 70 wasak kurma didapat dari sumbangan Asim ibnu Adi. Istri-istri para sahabat dan seluruh wanita Madinah tak ingin kalah. Mereka berduyun-duyun mendatangi pos pengumpulan dana dan melucuti gelang, cincin, anting, kalung, dan apapun yang sekiranya dapat membantu. Namun seorang munafik tetap berpaku tangan, enggan berpartisipasi dalam persiapan perang ini. Persiapan ini dilakukan pada musim panas bulan Rajab tahun 9 Hijriah. Saat itu buah-buah telah bergelayutan, tegese mateng. Dengan demikian orang-orang yang lemah imani setidaknya telah mengantungi 2 alasan untuk mengikuti perang. Selain 2 alasan itu, sak temene mereka mempunyai 1 alasan yang mereka sembunyikan dalam hati. Dan jika hal itu diutarakan, mereka takut akan dianggap sebagai seorang pengecut. Alasan ketelu iku adalah kedikdayaan pasukan kerajaan yang akan mereka hadapi. Inilah yang menciutkan mental mereka. Kini mereka dihadapi. Inilah yang menciutkan mental mereka. Kini hari-hari terakhir mendekati pemberangkatan. Beberapa orang munafik di bawah pimpinan Ubay ibnu Salul tentunya memohon izin tidak ikut perang dengan berbagai alasan ora jelas. Meskipun demikian, Rasul tetap memberikan izin kepada mereka. Rupanya orang-orang munafik ini memang tak tahu diuntung. Setelah mendapatkan izin, ora melu perang. Bukannya mereka sungkan, tetapi mereka justru menggembosi semangat wong-wong muslim sing bakali melu perang. Jadi ngekei omongan-omongan ben wong-wong bodoh patah semangat gak melu perang. Di hari yang panas dan jarak yang begitu jauh, Muhammad bersusah payah hendak memerangi Bani Asfar. Kata Ubay, "Apa dia kira perang melawan mereka hanya main-main? Demi Allah, aku dapat melihat sahabat-sahabat akan tertawan." Lah perkataan itu sampai nenggone telinga Kanjeng Nabi. Lah beliau segera mengutus Ammar ibnu Yasir untuk melakukan pengecekan. "Kami hanya bercanda," kata mereka. Ketika utusan itu melakukan interogasi, akhirnya Rasul mengabaikan semua perkataan orang-orang munafik ini. Langkah orang-orang munafik ini diikuti oleh beberapa orang, di antaranya Ka'ab ibnu Malik, Hilal ibnu Umayyah, dan Abu Haitsamah Al-Jad ibnu Qais. Mungkin orang yang mengajukan alasan teraneh waktu itu, "Wahai Rasul," kata Ajlat, "janganlah engkau berburuk sangka terhadapku. Izinkan aku untuk tidak ikut perang. Demi Allah, sesungguhnya di kalangan kaumku tidak ada lelaki yang begitu tergila-gila terhadap wanita selain aku. Aku takut jika melihat wanita-wanita berambut pirang itu, aku tidak dapat menahan diri." Wahai Nabi, izin yang diberikan Rasul mendapat teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus menelanjangi kebusukan yang mereka sembunyikan. Semoga Allah memaafkanmu. Mengapa?
kamu memberi izin kepada mereka untuk tidak pergi berperang sebelum jelas bagimu orang-orang yang benar dalam keuzurannya dan sebelum kamu ketahui orang-orang yang berdusta. Ku saged zaman tingali ning gone Quran surat At-Taubah ayat 43. Lah sak temene yang akan meminta izin kepadamu hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hati mereka ragu. Karena itu mereka selalu bimbang dalam keraguan. Dan jika mereka mau berangkat, tentulah mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu. Tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka, maka Allah melemahkan keinginan mereka dan dikatakan pada mereka, tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal itu. Sampeyan saged madosi ning gone Quran surat At-Taubah ayat 45 sampai 46. Lah dilanjutno ayat peneguh bagi warga muslim sing melu perang. Jika mereka berangkat bersama-sama, kamu niscaya mereka tidak menambah kamu selain dari kerusakan belaka. Tentu mereka akan bergegas maju ke muka di celah-celah barisanmu untuk mengadakan kekacauan di antara kamu. Sedang di antara kamu ada orang-orang yang amat suka mendengarkan perkataan mereka, dan Allah mengetahui orang-orang yang zalim. Sampeyan saged madosi teng Quran surat At-Taubah ayat 47. Lah, hari terakhir pasukan muslim tercatat sebanyak 30.000 pasukan dengan 10.000 jaran dan beberapa ratus unta pengangkut. Dadi unta iku ana iku pirang atus ngono. Unta sing ngangkut-ngangkut barang ngono, panganan, terus senjata ngono. Semua itu telah memasukkan kontingen dari suku-suku Badui termasuk pasukan Mekah. Rasulullah cukup bangga dengan kesetiaan para sahabat dan suku-suku baru yang bergabung dengan Madinah. Namun 7 orang meruntuhkan hati beliau. Ke-7 orang itu menghadap meminta pendapat apa yang mesti mereka perbuat demi membantu perjuangan beliau. Harta mereka tak punya, bekal dan peralatan perang pun tiada. Rasul sangat ingin mereka berangkat bersama pasukan, tapi apalah dayane, sumbangan memang ora cukup akeh. Akan tetapi mengingat besarnya pasukan yang berangkat dari jauh perjalanan, maka sumbangan itu pun tak berimbang sama sekali. Bahkan menurut perhitungan terakhir, satu unta akan dinaiki 18 orang secara bergantian. Dengan berat hati beliau memulangkan 7 orang tersebut. Aku tidak mengusahakan kendaraan untuk mengangkut kalian, ikut ciri Kanjeng Nabi. Lah, mereka pun pamit. Rasul melihat mereka meninggalkan rumah beliau dengan berderai air mata. Beberapa sahabat mengetahui hal itu, segera menggalang dana untuk kedua kalinya. Utsman ibn Affan, tegese Utsman bin Affan, sekali lagi menyumbangkan dana nih. Kali ini ia menanggung perbekalan 3 orang dari ke-7 orang yang menangis itu. Abbas menyanggupi untuk membiayai 2 orang dan selebihnya ditanggung oleh Yamin ibnu Amr. Dengan begitu tangisan 7 orang itu akhirnya dapat terbendung. Abu Bakar telah memegang panji besar, simbol pasukan utama Zubair, tak kalah gagah, dan bendera Muhajirin. Sementara Usaid ibnu Hadir membawa bendera Aus dan bendera kaum Kharaj dipegang oleh Habab ibnu Muzir. Rasul menunjuk Muhammad ibnu Maslamah untuk mengendalikan Madinah, dan kini beliau telah menaiki Qaswah berbaju zirah lengkap dengan pedang dan perisainya. Ali dengan begitu berkhidmat, monggo. Lah, Ali itu begitu berkhidmat, menerima amanat Nabi untuk menjaga keluarga beliau. Perlahan-lahan pasukan mulai bergerak
melewati rumah-rumah penduduk Madinah diiringi doa mereka. Tak lama kemudian pasukan terakhir terlihat bagai titik jauh di depan sana dan segera lenyap di antara bebukitan. Begitu pasukan tak terlihat, orang-orang munafik mulai berulah. Mereka menyerang Ali dengan mengatakan bahwa ia tidak diperkenankan ikut karena Rasulullah meragukan kemampuannya. Kata-kata itu terus mereka lontarkan hingga Ali tak kuasa menahan diri dan mengambil alat perangnya menyusul pasukan di hadapan Nabi. Sayyidina Ali mengutarakan semua yang dikatakan oleh orang-orang munafik itu. Rasul mendengarkan dengan seksama keluh kesah menantunya itu. Kemudian beliau berkata, apakah aku tidak senang jika ku jadikan penggantiku sebagaimana Nabi Harun menggantikan Nabi Musa? Dan Ali pun kembali nenggone Madinah. Rasulullah mengarahkan pasukan melewati daerah Hijr, bekas pemukiman kaum Samud yang terkutuk. Sebelum memasuki perkampungan tersebut, beliau memperingatkan agar mereka mengingat-ingat azab yang menimpa kaum Tsamud iku. Ngambil suri hikmah teko kutukan iku. Lah cukup kaum Tsamud wae sing dadi contone azabe Gusti Allah sing turun. Ora nek siji pun tentara yang diperbolehkan ngambil segala sesuatu dari puing-puing bangunan ataupun air untuk meminum. Semua menjalankan perintah Rasul dengan penuh kepatuhan. Pasukan telah menempuh perjalanan cukup jauh. Perbekalan mereka mulai menipis. Bahkan piro-piro tentara terpaksa mangan tumbuhan nenggone pinggir dalan. Pirang-pirang unta iku telah digorok untuk memenuhi kebutuhan makanan, dan banyu nenggone punggung unta iku juga dikuras entek. Namun tetep ae ora cukup gawe nyukupi akeh pasukan. Lah, para sahabat mengeluhkan hal iku pada Nabi rek, terutama kebutuhan air sing bener-bener tak tertanggungno. Rasul lantas mengangkat tangan terus Kanjeng Nabi iku mau mohon nenggone Gusti Allah ben dikei banyu. Ora lat suwe kemudian hujan pun turun menyegarkan tubuh namun tidak mencukupi kebutuhan minum. Insyaallah besok kita akan memasuki sumber air Tabuk. Pertama, paling cepat kita akan memasuki daerah itu ketika telah di duha. Aku harap jika ada yang menemukan mata air, maka jangan ada yang menyentuhnya sebelum aku datang. Iku Kanjeng Nabi ngomong kaya ngono nenggone dalu-dalu. Lho, wong lurun teko pasukan pertama tak dapat menahan diri. Ketika melihat sumber air nenggone Tabuk, mereka lupa dengan pesan Kanjeng Nabi. Kedua tentara itu langsung ngombe dan membasuh wajahe. Rasul memperingatkan nenggone wong-wong iku mau dengan susah payah mengumpulkan sisa banyu sing ana nenggone tangane wong loro iku, nenggone sebuah kantung banyu tua, banyu sejarah mbiyen sing tau diombe-ombe kaum mbiyen iku. Beliau lantas mengambil sisa yang ada di sumber air tersebut. Setelah semua terkumpul, Nabi lantas membasuh wajah dan tangan beliau. Sisanya beliau tuangkan kembali ke sumbernya. Seketika itu air mengalir dengan derasnya hingga semua pasukan tak ada lagi yang kehausan. Tenda-tenda segera didirikan dan beberapa sahabat nampak beristirahat kepada Mu'ad ibnu Jabal. Beliau berkata, jika kau diberi umur panjang, maka sebentar lagi akan kau saksikan betapa daerah ini akan menjadi perkebunan yang subur. Lah, pandangan para sahabat itu mau tertuju pada seorang penunggang jaran yang melaju ke perkemahan Rasul. Rasul juga nampak mengawasi kedatangan lelaki mencurigakan itu.
Ketika penunggang kuda itu berada pada posisi yang cukup dekat, Kanjeng Nabi dan para sahabat segera mengenali sopo wong iku. Lah wong iku tibai Abu Haitsamah, satu di antara beberapa sahabat yang meminta izin untuk tidak berangkat berperang. Begitu sampai di hadapan Kanjeng Nabi, Abu Haitsamah segera memohon maaf dan mohon doa agar Allah mengampuninya. Beliau menerimanya dengan penuh keramahan dan mendoakan keberkahan padanya. Abu Haitsamah lantas menceritakan proses keberangkatannya. Lah siang iku ia sedang berada nenggone gubuk, nenggone kebone bersama dua orang istrine. Bebuahan telah masak itu tegese mateng, dan istri-istrinya telah menyiapkan minuman seger-seger nenggone sebuah kendi utong isio tong teko tanah liat iku jenenge kendi. Ya, ngono ku. Ketika hendak menikmati berbagai hidangan iku, tiba-tiba terbesit nenggone atine penyesalan. Dadi kedun, gak melu perang kedun rasane. Wis kedun pokoknya. Lah Rasulullah sedang kepanasan di bawah terik mentari, sementara aku justru bersantai ria di kebun menikmati segarnya minuman ditemani perempuan-perempuan cantik. Sungguh itu tak pantas gumame nenggone hadapan kedua istrine. Sing ngomong ngono ku yo Abu Haitsamah. Demi Allah, aku tidak akan masuk ke kamar kalian selama aku belum bisa menyusul Rasulullah. Sekarang juga siapkan bekal untukku. Tegas langsung dikon nyiapno. Gak sito seneng-seneng. Gak sito wik-wik. Ngono. Dan sampai di hadapan Rasul sekarang ini 20 hari pasukan muslim berkemah nenggoni Tabuk. Namun tentara musuh tetap sama sekali tak terlihat. Balka yang konon menjadi pangkalan militer juga tak lagi berpenghuni. Akhirnya pasukan muslim balik nenggone Madinah. Allahumma sholli ala Muhammad. Watazawwaj lan rabi tegese garwa sapa ya Utsman bibintai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ing putri lurune Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, rupane Ruqayyah wa Ummi Kulthum lan Ummi Kulthum. Walida sumyalan krana den arani sapa ya Utsman dan Nuraini ing wong kang duweni cahaya loro. Dadi Utsman iku diarani wong sing duweni cahaya loro mergo ngerapi putri lurune Kanjeng Nabi sing jenenge Ummi Kulthum kali Ruqayyah. Ngono. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah, iki ana cerita apik. Ceritae sangar. Biyen niku ana santri. Santri iki ora spiro ganteng. Ya ora spiro elek, sedengan lah. Ilmune yo pas-pasan. Ora pinter-pinter seru, ya ora goblok-goblok seru. Santri Mas, santri. Tapi tawaduk teman neng gone gurune. Sam'an wa ta'atan, opo sing dikongkon gurune dilakoni. Ora ati tapi ngono ora ati. Mugi-mugi mawon. Mugi-mugi mawon. Amin. Dikon yo kon. Kuwi mlayu ning kono, mlayu. Kuwi salat to. Lah. Pas wayahe iku dumadaan santrine iku galau nang ngene pinggir kali. Pusing pikirane, mbuh kurang ngopi apa kurang apa, wis gak ngerti pokokane intine pusing pikirane. Gliyeng ndase. Udah mikir. Udah iki kepengin nyebrangi kali. Pengen mulih ora duwe duit. Jenenge kepengin mulih nyebrang kali kan yo butuh sing jenenge duit gawe numpak kapal. Ngono. Dek iki gak duwe duit, senengane dek iki nyapu-nyapu masjid. Nyapu-nyapu masjid. Senengane yo takdim ning gone gurune, sandal kiai ini ditotoi.
Wis pokokane intine ndek wong ikhlas. Ora ono pamrih, wis kabeh iku mung mengharap ridhone Gusti Allah kari ridhone gurune. Lah sesampai neng kono ndek iki bingung, gundah gulana. Terus ndek iki kan atine kan rada ambyar. Gara-gara kepengin muli. Ndek iki metu kiai ini. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam. Enten napa? Niku Pak Yai, kula ajenge bangsul, tapi kula mboten gadah arta. Pripun niki Pak Yai? Nggih mboten napa-napa. Kula nyuwun amalane Pak Yai ben iso ngayang. Ben iso ngayang utawa iso nglewati segara ta laut ta kali niku. Terus karo Pak Yai ini diwarangi nih. Lah, ingin nih sampean waca iki. Bismillahirrahmanirrahim nongko stugel peng 777. Kati ambekan. Jenenge anu nurut karo Pak Yai ini diwaca. Maca Bismillahirrahmanirrahim nongko stugel peng 777. Kati ambekan. Ambek nyebrang segara. Nyebrang laut, nyebrang kali mau muru-muru tutuk nih gue anu. Coba awakmu, aku nyemplung mas, nyemplung. Nah kiai ini seambiar-ambiare santri nih mau ambiar, seambiar-ambiar bingung-bingungin. Dia ikut si iling karo pangeran, Dia iki si meskipun rotok galau dia iki nyapu-nyapu masjid, senengane maca Quran, jeneng gak sepiro pinter, yo gak sepiro goblok, setengan. Tapi dia iki sing gare unggul itu kok takzimi ning gone pangeran. Nah iku. Akhire Mas mari ning ngono, seret ngono. Wis tutuk omahe, wis lebaran kan mari posoan kan riyoyo. Wis mari kilatan kan riyoyo, bar riyoyo iku balik muli, santri ini balik muli, ngelakoni maneh, moco mau, Bismillahirrahmanirrahim nongko stugel peng 777. Wah, seret tutuk kuno neng kono iki. Lho le, awakmu rene numpak opo kok cepet men? Ditakoni Pak Yai ini. Jawabe piye? Lho Pak Yai, aku kan sampean kei amalan isok ngayang, neng gone banyu, isok ngambang. Oh alah, ya. Tibake anu amalan niku marung gak suwe kiai ini buktikno apa bener amalan niki dijajal karo kiai Bismillahirrahmanirrahim nongko stugel peng 770 cemplung kiai ini siji no santri niku tulus ikhlas marun akhirnya Pak Yai niku mau apake kan ambiar kabeh operane ke PKB terus nyakoni neng santri. Oh iya ya. Tibake wong alim iku gak mesti kiai. Santri isok luwih ngalim timbangane kiai. Sadar, udibai aku mung membanggakan ilmuku tapi lali karo pangeran. Sadar. Akhire kiai sing profesi dadi kiai iku mau berhubung sadar mergo kesadarane apa gara-gara santri nih mau gak suwe-suwe ndek iki kan wiritani sregep ibadah sregep tambah luwih sregep maneh percaya ke pangeran diangkat karo Gusti Allah dadi waliullah lho gara-gara santri nih diangkat dadi waliullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Lah wis mugi-mugi kan corona iki kan musim corona. Ono jarene wong iku iso nakoni corona. Ya aku ditakoni karo koncoku. Lho Cak Kipri. Takonono corona sih kapan marini? Kita takoni koncoku pas wae ngopi. Tak jawab ngene. Lho, iso niki dudu malaikat. Dudu pangeran, dudu Gusti Allah, gak iso nakoni corona. Dapak iso nakoni corona, setruk wis tak takoni. Ben iso waras ngono. Tak jawab ngono. Guyon rek nyantai selu tak ambek guyon ngono. Mari ngono tak barang ngono,
aku iki ora iso takon corona. Yes, muga-muga corona cepet ilang, Rek. Sing loro muga-muga cepet waras, sing mati muga-muga amal kebaikane diterima karo Gusti Allah. Sing atine ambyar muga-muga cepet waras gak ambyar maneh oleh pengganti sing luwih apik. Amin. Sing sregep operane salat muga-muga istiqomah. Sing sregep maksiat muga-muga oleh hidayah iso ninggalno maksiat muga-muga. Amin. Wis cukup semanten saking kula, mugi-mugi berkah. Iki kan posoan terakhir. Menisuk ya terakhir. Iki ya berarti kendekati terakhir. Alhamdulillah iso istiqomah ngajini, mugi-mugi iso ndadi amal ibadah ge sanguh amal jariah menisuk ning gone alam kubur nek awake dhewe wis mati. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi A'udzu billahi wabarakatuh. minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.